Juliana adalah seorang petualang muda asal Brasil. Ia dikenal sebagai solo traveler yang berani, sering menjelajah hutan-hutan terpencil di berbagai negara, merekam perjalanannya melalui kamera dan drone, lalu membagikannya di kanal YouTube miliknya yang punya puluhan ribu pengikut. Di awal tahun 2024, Juliana datang ke Indonesia, tertarik dengan gunung-gunung eksotis yang masih menyimpan banyak misteri. Namun, dari semua destinasi yang ia rencanakan, satu nama gunung tampaknya tidak ada dalam itinerari resminya. Gunung itu tidak terkenal secara wisata, bahkan di kalangan pendaki lokal sekalipun, karena dikenal penuh cerita gaib dan tragedi hilangnya pendaki. Gunung ini memiliki jalur pendakian tua yang konon telah ditutup sejak beberapa tahun lalu karena sering terjadi kecelakaan dan kasus hilang misterius. Penduduk desa di kaki gunung menyebutnya sebagai jalur arwah. Jalur yang diyakini menjadi tempat berkeliaran para roh penasaran dari pendaki-pendaki yang tak pernah kembali. Tak ada yang tahu persis kenapa Juliana memilih jalur itu. Dalam vlog terakhirnya yang sempat diunggah ke Instagram Story, ia tampak berdiri di depan sebuah gapura kayu tua di tengah hutan, tertulis samar nama jalur tersebut yang sebagian hurufnya sudah hilang. Dengan gaya khasnya, ia tersenyum ke kamera dan berkata, "I hear this trail is no longer open to the public. But I'm curious. Local say there is something mystical about this place." Hari itu, ia berangkat sendirian. Tak ada tim dokumentasi, tak ada pemandu. Hanya dirinya, ransel besar berisi logistik, kamera DSLR, ponsel, dan sebuah drone mini berwarna putih yang sering ia gunakan untuk mengambil gambar dari udara. Penduduk lokal yang sempat melihat Juliana pagi itu mengaku sudah mencoba memperingatkannya. Seorang nenek penjual makanan sempat berkata bahwa, kalau sudah maghrib, suara-suara mulai turun dari hutan. Tapi Juliana hanya tersenyum ramah, mengira itu bagian dari cerita rakyat biasa. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah rekaman terakhir dari kamera vlognya, yang sempat rekam secara otomatis. Dalam klip berdurasi 12 detik itu, Juliana sedang duduk di atas batu besar, memandangi jurang berkabut. Ia tampak gelisah, seperti sedang merasa diawasi. Ia menoleh ke belakang beberapa kali. Lalu ia berkata pelan, seakan kepada dirinya sendiri, "I don't know why. I feel like someone is following me." Tak ada yang mengira bahwa kalimat itu akan menjadi kata-kata terakhirnya sebelum ia hilang selama 3 hari. Hari kedua pendakian, kabut mulai turun lebih awal dari biasanya. Juliana menginap di sebuah area terbuka yang dulunya bekas tempat berkemah resmi, tapi sudah tidak digunakan lagi. Tenda kecil berwarna biru ia pasang di tengah rumputan yang tinggi. Dari kamera yang ditemukan kemudian, malam itu Juliana sempat melakukan dokumentasi kecil menggunakan mode malam dari drone miliknya. Sebelum tidur, ia menulis dalam jurnal suara yang terekam otomatis melalui mikrofon kamera. Suaranya terdengar ragu dan pelan. "Aku dengar suara aneh tadi, seperti langkah kaki. Tapi tak ada orang. Mungkin hanya binatang." Namun suara di rekaman itu menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar langkah kaki. Ada suara serat, seperti kain basah yang diseret pelan di tanah, berulang kali. Lalu diikuti suara perempuan berbisik, bukan dalam bahasa Portugis, Inggris, atau Indonesia, tapi bahasa yang terdengar kuno, berdengung rendah, tak bisa ditiru. Suara itu semakin lama semakin dekat, sebelum tiba-tiba menghilang seperti tersedot oleh udara dingin. Pukul 23.47, drone-nya lepas landas otomatis. Juliana mengaktifkannya dengan mode auto circling, memutar mengelilingi perkemahan kecilnya dari ketinggian. Dari rekaman video yang berhasil diselamatkan, cahaya kabut tampak putih menyelimuti hutan. Kamera bergerak pelan, menyorot pepohonan tinggi yang berdiri kaku tanpa angin. Tapi pada menit ke-03.17, rekaman memperlihatkan sesuatu. Bayangan hitam, tinggi, melintas cepat di antara 2 batang pohon. Terlalu besar untuk seekor hewan, terlalu cepat untuk manusia. Bayangan itu tak memiliki wajah, hanya bentuk kabur seperti tubuh berselimut kain tebal, berjalan tanpa menyentuh tanah. Tak lama kemudian, sinyal drone mulai terganggu. Layar menunjukkan gangguan visual. Garis-garis gelap, seperti ada yang memegang kamera dari dalam.
Drone itu sempat bergetar di udara, seolah tertarik paksa oleh sesuatu. Kemudian, muncul satu frame yang sangat jelas namun sangat mengganggu. Juliana berdiri di luar tendanya. Kepalanya mendongak ke atas, menatap langsung ke arah drone. Matanya kosong. Di belakangnya, muncul sosok tinggi mengenakan jubah panjang. Wajahnya tidak terlihat, tubuhnya tak bergerak. Tapi bayangannya bergerak sendiri, seakan hidup terpisah dari pemiliknya. Lalu terdengar suara seperti desir angin, tapi dari dalam rekaman terdengar seperti kalimat, "Dia bukan milikmu." Layar drone langsung gelap. Sinyal terputus. Dan sejak malam itu, Juliana dinyatakan hilang. 3 hari setelah Juliana dinyatakan hilang, tim SAR gabungan akhirnya menemukan keberadaannya, tergeletak di dasar jurang setinggi hampir 30 meter. Lokasinya terpencil, jauh dari jalur pendakian manapun, dan nyaris tak mungkin dicapai dalam waktu sesingkat itu tanpa bantuan. Yang membuat semuanya semakin ganjil adalah kondisi tubuh Juliana saat ditemukan. Ia masih hidup, tapi tidak sadarkan diri, dengan luka-luka memar dan lecet di beberapa bagian tubuh. Namun ada yang sangat mengganggu tim penyelamat. Juliana ditemukan tanpa alas kaki, meski ia diketahui selalu menggunakan sepatu hiking tebal saat mendaki. Sepatunya hilang. Begitu juga dengan tas punggungnya, kamera DSLR, dan seluruh logistiknya. Satu-satunya barang yang tersisa hanyalah jam tangan digital yang masih menyala, menunjukkan waktu pukul 3.17. Waktu yang persis sama saat drone terakhir kali merekam gangguan aneh di malam Juliana menghilang. Ketika Juliana sadar beberapa hari kemudian, ia tampak sangat trauma. Ia menolak berbicara dengan siapapun, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Saat seorang perawat menyentuh lengannya, ia langsung menjerit keras, seolah-olah sedang dipaksa kembali ke dalam mimpi buruk. Yang lebih menyeramkan adalah bagaimana drone miliknya ditemukan. Beberapa pendaki yang ikut pencarian menyusuri pepohonan sekitar jurang tempat tubuh Juliana ditemukan, dan mereka melihat drone tergantung di dahan tinggi pohon pinus, sekitar 5 meter di atas tanah, utuh, dan merekam. Saat filenya diperiksa oleh teknisi digital, ada rekaman aneh pada saat drone mulai kembali ke titik awal. Kamera terus berputar seperti mencari-cari. Rekaman malam gelap pekat. Hanya suara angin yang terdengar. Namun pada menit ke-07.42, mikrofon menangkap sesuatu. Suara tangisan lirih perempuan dari kejauhan. Tangisan itu berulang, seperti minta tolong. Tapi kemudian berubah menjadi tawa kecil yang sangat pelan, mengalun menyeramkan seperti dimainkan dari piringan tua yang rusak. Di detik-detik terakhir video, kamera drone menyorot hutan dari atas. Namun pada bagian bawah layar, tampak sebuah bayangan putih berdiri di antara semak-semak. Sosok itu diam tak bergerak, seolah sedang menatap langsung ke kamera. Tim SAR awalnya mengira itu hanya efek kabut atau bayangan. Namun ketika diperbesar dan diperlambat, terlihat sosok perempuan dengan wajah pucat, mata kosong, dan mulut yang terbuka lebar seperti sedang menjerit, namun tak bersuara. Orang-orang desa yang menonton video itu berkata lirih, "Itu bukan Juliana. Itu yang mengikutinya dari awal." Beberapa hari setelah berita tentang Juliana menyebar luas, muncul seorang pendaki lokal bernama Edi, pria berusia 34 tahun yang mengaku sempat berada di gunung yang sama di hari hilangnya Juliana. Dalam wawancaranya dengan media lokal, Edi mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. "Saya lihat dia, Mbak Bule itu. Tapi, dia nggak sendiri. Ada yang ikut dari belakangnya." Menurut kesaksiannya, Edi sedang turun dari pos 3 saat ia melihat seorang perempuan asing melintas di jalur tua, jalur yang seharusnya sudah tidak boleh dilewati. Juliana tampak sendirian, namun di kejauhan, ia terlihat diikuti oleh sosok perempuan lain dengan gaun putih panjang dan rambut terurai menutupi wajah. Awalnya Edi mengira itu rekan Juliana, tapi anehnya, sosok itu tidak menjejak tanah. Ia melayang, perlahan, dan menghilang di balik pohon meski tak ada angin sedikit pun. Karena penasaran, Edi sempat memanggil Juliana, namun perempuan itu terus berjalan, seolah tidak mendengar. Tak lama setelah itu, suara angin berubah menjadi seperti desiran napas berat di telinga kiri Edi.
Ia mengaku sempat merasa dadanya sesak dan matanya tiba-tiba kabur. Ia buru-buru turun dan berdoa sepanjang jalan. Namun bukan hanya Edi. Seorang warga desa di kaki gunung, Mbok Tini, penjual makanan kecil di jalur base camp, mengaku melihat Juliana berjalan di pinggir hutan beberapa jam setelah berita kehilangannya tersebar. Saya lihat dia dari jauh, tapi kakinya nggak nyentuh tanah, kayak melayang. Ketika Mbok Tini memanggilnya, Juliana tidak menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia terus berjalan ke arah hutan yang tak punya jalan setapak. Lalu tubuhnya seolah-olah menghilang di antara kabut. Padahal saat itu belum ada kabut tebal di bawah. Beberapa pendaki lain juga mengaku melihat penampakan tenda berwarna biru di tempat yang tidak seharusnya ada area perkemahan. Tapi ketika mereka mendekat, tenda itu perlahan memudar seperti bayangan dan meninggalkan hanya bau dupa hangus dan bekas jejak kaki tanpa alas yang menuntun ke tepi jurang. Salah satu anggota SAR bahkan berhenti dari pencarian karena malam sebelumnya ia bermimpi didatangi seorang perempuan bule yang berdiri di ujung ranjangnya, menangis sambil menunjuk ke arah hutan. Ketika ia terbangun, tangannya menggenggam sesuatu, sehelai rambut pirang panjang yang bukan miliknya. Sejak itu, penduduk desa percaya bahwa Juliana tidak sekadar tersesat. Ia dibawa masuk ke wilayah yang tidak kasat mata, dan apa yang kembali mungkin bukan sepenuhnya Juliana lagi. Setelah video dari drone Juliana tersebar luas dan dianalisis oleh berbagai pihak, perdebatan mulai muncul. Apakah rekaman itu asli? Atau hanya bagian dari narasi horor yang dibuat-buat untuk viral? Beberapa orang percaya bahwa footage tersebut hanyalah efek kabut, cahaya, dan kamera yang rusak. Tapi sebagian lainnya, terutama yang pernah mendaki di gunung tersebut, yakin bahwa apa yang terekam bukanlah hal biasa. Seorang ahli video digital dari komunitas drone Indonesia menganalisis file mentah milik Juliana. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada manipulasi digital atau penambahan visual secara buatan. Data filenya bersih. Ini bukan CGI, bukan rekayasa, katanya dalam wawancara. Bahkan metadata waktu dan lokasi GPS-nya cocok dengan koordinat di mana Juliana ditemukan. Artinya, sosok-sosok yang terekam benar-benar ada di lokasi itu, setidaknya oleh lensa drone. Yang membuat semuanya semakin mengerikan adalah audio misterius di detik terakhir. Dalam mode suara lambat dan diperbesar, terdengar kalimat pelan, seperti suara dari dimensi lain. Dia sudah kami ambil, tubuhmu boleh kembali, tapi tidak dengan jiwamu. Pihak keluarga Juliana memilih diam. Mereka hanya mengatakan bahwa putri mereka mengalami trauma berat dan sedang menjalani perawatan psikologis. Tapi seorang suster rumah sakit, yang enggan disebutkan namanya, mengaku beberapa kali mendengar Juliana berbicara dalam bahasa yang tidak dikenalnya saat tidur, seperti komat kamit. Padahal Juliana hanya bisa berbicara dalam bahasa Portugis dan Inggris. Yang paling menyeramkan, pada malam tanggal 17, hari ketika Juliana ditemukan, seorang pendaki pemula mengirim pesan kepada temannya melalui walkie-talkie. Ia berkata melihat seorang wanita bule berdiri di pinggir tebing, menangis. Tapi saat dihampiri, tidak ada siapa-siapa. Di lokasi yang sama, mereka menemukan potongan kain tenda biru robek, dan bekas jejak kaki telanjang yang mengarah ke tepi jurang, lalu berhenti begitu saja. Salah satu peneliti supranatural Indonesia menyebut kejadian ini sebagai fenomena penolakan alam, ketika seseorang yang datang ke tempat keramat tanpa izin atau tanpa pelindung spiritual akan ditarik ke dimensi antara dunia. Kadang dikembalikan, kadang tidak. Dan dalam kasus Juliana, tubuhnya dikembalikan. Tapi siapa yang menempatinya sekarang, kita tak pernah benar-benar tahu. Sejak saat itu, jalur pendakian tua itu benar-benar ditutup oleh warga. Papan peringatan diganti, dan tidak ada lagi yang berani menginjakkan kaki ke sana, terutama saat malam menjelang.